Halo, kembali bersama kami di podcast STAK Terpadu Pusat Salatiga dengan kedatangan narasumber kita, yaitu mahasiswa STAK Terpadu Pusat Salatiga sendiri. Yuk, kita akan perkenalan bersama mereka. Mungkin dari kakak, namanya siapa dan asal di mana? Perkenalkan, nama saya Via Francisca, saya asalnya dari Kalimantan Barat. Oke, dari Kalimantan Barat dengan Kak Via nih. Kakak ini Halo Kak, Hai. perkenalkan nama saya Marisidan Bali, asal Sumba. Wah, Kak Marwi dan Kak Via nih. Wow, cantik-cantik ya hari ini. Ini senyumnya manis-manis jadi. Luar biasa. Oke, hari ini kita akan sama-sama bercerita tentang pengalaman-pengalaman SMP dan SMA. Wah, itu masa-masa apa itu? Masa-masa indah percintaan kali ya Kak Marwi. Ya betul. Oke, mungkin kakak-kakak boleh bercerita nih sama kita berbagi pengalaman saat SMP dan SMA. Aduh, dari kakak mana ya? Aku susah milihnya, soalnya cantik-cantik dua-duanya. Jadi aku susah memilih yang pertama. Aku memilih dua-duanya sih harusnya. Siapa? Kayaknya Kak Marwi deh. Oke, Kak Marwi. Kak Marwi yang menarik. Haleluya. Oke, Kak Marwi. Kisah waktu SMP dan SMA di mana saya diajak mandiri pas pergi sekolah di SMP, bahkan di SMA itu ya jalan kaki sama teman-teman yang lain, bukan saya sendiri yang jalan kaki tapi teman-teman yang lain. Seru sih pas jalan kaki itu sambil cerita, sambil ngobrol-ngobrol. Nah, kayaknya nggak rasa capek kita jalan kaki gitu karena banyak teman gitu. Pas di SMP, SMA gitu kan. Pas masuk di SMP, dapat lagi teman-teman yang baru gitu. Bahkan di SMA juga gitu, dapat teman-teman yang baru dengan berbeda tempat gitu kan, berbeda daerah. Jadi banyak belajar di situ. Wow, jalan kaki. Kira-kira berapa jauh sih ya Kak dari rumah sampai ke sekolah? Sekitar 1,5 jam ya. Wow, itu luar biasa banget ya. Wah, luar biasa nih. Kalau Kak Via sendiri mungkin naik kuda kali ya. Kalau saya bisa jauh berbeda sih Kak Marwi, hebat banget. Wow. Saya anak manja sih ya. Saya sering diantar sama papa, kalau enggak sama saudara laki-laki saya, abang saya. Kalau ya jarak rumah ke sekolah SMP sih setengah jam. Kalau yang di SMA 1 jam. Jadi kalau berbicara soal teman-teman ya, saya juga banyak teman. Wow. Nggak mau kalah ya. Sama Kak Maris. Oke. Wow, luar biasa ya, masa-masa yang paling indah dan dua-duanya ini luar biasa sih menurut aku. Oke Kak, ngomong-ngomong dengan berbagai cerita dan pengalaman saat SMP bahkan SMA, lantas keputusan mengapa bisa memilih di STAK Terpadu Pusat Salatiga. Ini bukan suatu tempat yang dekat dengan daerah teman-teman loh. Ini kakak-kakaknya dari Kalimantan, dari NTT. Mungkin boleh cerita pengalaman. Silakan Kak Via. Kalau dari saya sih, ya sih sebenarnya saya juga nggak nyangka ya bisa sampai di Jawa Tengah, apalagi dari Kalimantan, jauh banget nyebrang pulau ke Jawa Tengah. Apalagi di Kalimantan ya juga banyak kampus sih. Awalnya kalau menceritakan tentang hal ini, menurut saya yaitu suatu pelarian penting. Wow, pelarian. Iya, soalnya nggak tahu kenapa ya saya kadang ya merasa pengen cari pengalaman baru. Oke, pelarian, berlari-lari mengejar mimpi. Pelarian. Saya juga bingung kenapa saya sebut pelarian. Soalnya saya dulu ada ya benar-benar saya banyak berpikir di antara dua pilihan, antara kerja dan kuliah. Jadi saya bingung. Ya saya belajar lah untuk daftar-daftar. Saya juga belajar untuk ikuti tes SNPTN, SBMPTN, bahkan mandiri sekalipun. Di universitas di Pontianak saya gagal. Situ banyak mengalami kekecewaan sih. Dan terus juga pernah disuruh tuh kuliah masuk di pendeta. Dulu saya ya nggak mungkin dong orang seperti saya masuk di sekolah pendeta. Menurut saya itu wow, bingung banget sih kalau memang benar-benar gitu ya. Saya karena nggak tahu apa sih gitu hal-hal yang kayak gitu ya. Kalau disebut rohani nggak juga kerohaniawan sekali gitu ya. Kan mungkin bisa disebut roh halus. Bercanda. Nah, terus ya saya
juga ingat kalau saya itu pernah ikut FC ya dulu di TK Permata Terpadu Pesat yang di Kalimantan. Di situ kan ada bangunan TK di situ. Ya itu saya awalnya juga bukan asal TK itu sih, tapi ikut-ikutan teman-teman aja gitu. Jadi disuruh masuk, ya udah ikut FC. Nah saya ingat kalau kakak-kakak yang pernah pelayanan di situ ada kuliah gitu kan. Jadi saya kayaknya saya mungkin tertarik ya. Ya udah saya bilang saya pengen beasiswa sih. Saya cari-cari beasiswa dan akhirnya terus dibilang kayak gini nih, awalnya dikira nggak bakal lulus di situ. Soalnya udah daftar paling akhir banget sih Kak. Wow, terakhir. Iya paling akhir banget, katanya pendaftaran udah mau tutup, ya harus banyak-banyak berdoa dan bla bla bla. Dan saya ya udah, saya pasrah aja sih sama Tuhan. Kalau memang masuk ya udah, kalau enggak ya. Oke Kak, ternyata tergenapi ya firman Tuhan bahwasanya yang terbelakang akan menjadi yang terdahulu. Oke, kalau Kakak sendiri gimana Kak? Apa pertanyaannya Kak? Oke, pertanyaannya nih Kak, dengan Kak Maria ini cantik sekali lah hari ini. Keputusan pribadi atau apa sih yang membuat Kakak bisa memilih kenapa harus istiakat terpadu? Kan banyak pilihan nih seperti Kavia tadi. Ya, keputusan saya sebenarnya bukan di sini ya Kak. Sebenarnya itu keputusan saya mau ambil bagian pertanian. Wow, tapi di sisi lain saya masih berhenti 1 tahun ya untuk masih kerja. Habis kerja itu tahun 2001 baru saya lanjut kuliah karena segala hal gitu kan. Nah pas sampai di tempat kerja kakak saya telepon, bahkan dia tanya mau daftar kemana, tapi pas saya bilang mau daftar di pertanian, bahkan orang tua saya nggak setuju. Kenapa orang tua saya nggak setuju? Anggap aja kamu nggak dapat pengalaman apa-apa gitu kan. Itu yang kenapa orang tua saya nggak setuju di bagian itu, karena saat kuliahnya itu di Sumba dekat orang tua, karena nggak terbiasa jauh dari orang tua gitu kan. Selama dari kecil sampai SMA saya nggak pernah pisah dari orang tua gitu. Baru kemarin pas disuruh daftar di sini ya merasa nyerah gitu kan, apalagi lama 4 tahun ini nggak ketemu orang tua gitu kan, karena belum pernah gitu kan. Nah pas dibilang daftar di sini masih ragu gitu kan, masih ragu ini. Pas saya tanya berapa tahun, kata kakak saya 8 tahun gitu kan, 8 tahun. Ada 4 tahun kuliah, 4 tahun pengabdian gitu. Ya di situ kan putus asa gitu, wah 8 tahun, kaget kan 8 tahun, 8 tahun. Pas baru saya cerita sama saya nggak pernah loh jauh dari orang tua, kenapa kamu suruh saya ke sini gitu kan. Mulai lewat dari situ, bapak saya setuju sama kakak saya nih, daftar di sini, ya ikut kemauan mereka gitu kan. Pas daftar, pas udah diwawancarai, habis itu lulus gitu kan, lulus masuk di sini. Pas semester 1 sempat mengundurkan diri karena banyak hal gitu kan. Pas mengundurkan diri karena banyak tugas, bahkan di sana kurang jaringan gitu kan, kurang jaringan. Jadi ya sempat mengundurkan diri, nggak mau lagi kuliah di sini gitu kan. Tapi nggak tahu ya, tiba-tiba ada ya tante saya gitu yang menguatkan kembali sehingga saya bisa lanjut lagi kuliah gitu. Itu sih. Wow, sungguh pengalaman yang luar biasa nih dua-duanya. Kedua kakak-kakak kita ini memang luar biasa sekali. Oke, dengan ceritanya tadi itu pelarian, pilihan terakhir gitu ya. Kenapa bisa ada sampai di titik ini? Apa itu proses yang kakak temui atau alami sehingga tahu panggilannya di tempat ini? Mungkin dari Kak Via lah ya, dia melirik aku dengan wow. Proses yang benar-benar menurut saya sih banyak hal ya. Pembelajaran aja, ada Christ, komunitas, calling, karakter, bahkan kompetensi itu benar-benar digali dalam diri kita. Ya awalnya yang saya nggak ngerti apa itu saat teduh, wow itu benar-benar saya heran loh pas waktu itu. Saya tidur sama kakak tingkat saya, kok orang-orang pada ngadep tembok terus selimutan. Saya bingung, ini kakak-kakak apaan sih gitu, saya nggak ngerti awalnya. Terus saya ikut-ikutan aja, terus tapi saya nggak tahu ngapain. Ternyata itu benar-benar ternyata kakak ini nyanyi dan doa, baca Alkitab, dia. Terus saya juga belajar pola-pola mentoring tuh, dimana benar-benar
ada mentor, ada mentee, apa yang disebut mentor dan mentee saya juga nggak tahu. Rupanya orang-orang yang bagi mentor, orang-orang yang ada di tempat pondokan itu ya, itu mentee-nya. Dan pola-pola pondokan juga ada benar-benar mendisiplinkan diri ya, waktu bangun pagi. Kalau di rumah kan bangunnya bebas banget ya Kak, apalagi bisa sampai jam 6 lah, jam 7, jam berapa, Suka-suka hati lah Kak. Kalau nggak disiram sama papa sih, sama mama pakai air, disiram pakai air. Oke. Tapi di sini kan benar-benar diajarkan mendisiplinkan diri ya. Ada waktu doa pagi, itu benar-benar yang nggak biasa bangun pagi ya, jadi ya bangun pagi lah melek-melek gitu ya matanya. Terus yang kedua itu banyak belajar ya, berdoa bareng. Saya awalnya juga nggak ngerti cara doa itu beda loh ya, karena saya bingung kalau doa misalnya spontan bareng-bareng itu, saya bingung mau ngucapin apa sama Tuhan gitu. Itu yang buat awalnya susah banget, tapi karena terbiasa jadi hal yang tidak biasa itu jadi tersamarkan. Wow, keren. Kalau kakak sendiri gimana Kak? Oke, proses saya selama di sini ya. Pertama kali saya sampai di sini, saya mikir ya, di kampus ini mungkin kota gitu kan. Tahun pas sampai di sini ternyata masih desa gitu kan. Agak kaget gitu. Pas sampai di sini pas masih masa COVID ya, karena masih ada karantina gitu. Pas karantina itu, pas ya karantina di Harui gitu kan. Kakak saya datang, datang, dia jenguk saya ini, tanya kabar gimana gitu kan. Habis itu di chat kan. Habis di chat itu gini tanyanya, ada udah sate. Nah mikir saya, dalam pemikiran saya, sate itu kan bukan makanan ya. Bukan makanan ya sate itu gitu kan. Tapi saya tanya, apa itu sate Kak gitu kan. Ya Tuhan, sate itu sate pribadi loh deh. Udah jelaskan doa, apa kamu udah doa, baca firman. Oh kalau itu saya udah tadi Kak, udah berdoa, udah baca firman Tuhan gitu. Makanya jangan bilang sate, saya nggak tahu sate itu, kirain makanan gitu kan. Ternyata sate pribadi singkatannya gitu kan. Ya awalnya kan gitu, karena belum pernah kan gitu. Nah pas proses selama di STAK habis ya, dari proses di situ dimana kita mengenal Tuhan ya, mengenal Tuhan, bahkan proses untuk karakter, bahkan panggilan kita di sini, bahkan menggali setiap kompetensi yang ada dalam diri saya. Itu sih proses. Wow, keren nih. Orang kakaknya berproses dengan luar biasa. Boleh berjalan dengan baik ya Kak, sampai di titik. Ini udah harus sampai di titik akhir dong. Oke, dengan berproses tadi pasti ada momen nih yang paling diingat, sehingga kakak-kakak bisa terubahkan cara pandangan akan hidup pribadi. Mungkin dari Kak Via ya. Kak Via ini dia melihat saya dengan sinis. Selain sinis, dia memberikan saya sedikit senyuman. Apa Kak tadi? Oke. Lagi ya. Ya nggak apa-apa Kak. Jadi dengan berbagai proses tadi pasti ada nih momen yang paling diingat sehingga mengubah cara pandang hidup. Oke, momen yang paling diingat yang benar-benar mengubah cara pandang hidup itu ya pasti pas saat ini kan saya benar-benar banget mengucapkan jempol 4, kalau bisa jempol kaki juga. 2 aja cukup Kak? Ya 2 jempol. Karena ada pelatihan-pelatihan tersendiri di mana yang kita nggak bisa berbicara, apalagi orang pemalu ya, susah berbicara di depan, pasti ada seminar-seminar public speaking. Terus ada penginjilan yang belum bisa menyampaikan firman gitu. Ada di situ, terus banyak lagi sih Kak tentang hal-hal yang saya sulit sebutin satu-satu. Pokoknya banyak seminar-seminar yang menurut saya dari situ ada momen terpenting yang mengubah pola pandangan, pola hidup, pola-pola gitu sih Kak. Oke. Kalau Kak Marwi sendiri, apa pertanyaannya Kak? Oke. Tadi kakak-kakak menyampaikan nih prosesnya gimana gitu, seperti ini dan seperti itu. Pasti ada salah satu atau lebih dari satu juga boleh lah Kak ya, yang paling diingat sehingga bisa mengubah cara pandang hidup. Oke.
yang saya ingat itu di mana adanya pelatihan-pelatihan di STAK ya. Pertama itu pelatihan apa ya tentang ya supaya membangun rasa percaya diri ya, kita memimpin di depan gitu kan. Itu yang paling saya ingat bisa berubah dalam hidup saya sendiri. Dulunya nggak percaya diri untuk memimpin, bahkan untuk maju di depan pun kayak grogi gitu kan. Pas aja ada materinya itu ada pelatihan-pelatihan, melalui pelatihan saya bisa belajar dari situ sehingga saya bisa percaya diri untuk memimpin di depan gitu. Oke, keren ya. Sekarang bisa ada di depan saya sekarang karena awalnya grogi banget. Santai Kak, santai bersama kita, santai aja. Oke, pastinya kakak-kakak mengalami perubahan karakter ya selama di sini. Bolehlah bercerita perubahan karakter apa aja gitu. Dari Kak Fia. Saya terus ya. Ya. Perubahan karakter susah ini diungkapkan. Perubahan karakter yang benar-benar dipelajari itu menurunkan rasa egoisme. Egois pada diri sendiri, yaitu belajar untuk rendah hati. Nggak semua hal yang kamu mau itu harus aku. Jadi ada juga untuk teman-teman. Terus belajar gimana caranya kalau orang pembangkang pasti belajar untuk tunduk. Mendisiplinkan diri untuk belajar ya tunduk, taat. Itu hal yang paling susah sih. Saya juga pasti perlu banyak belajar tentang hal itu. Terus belajar bagaimana ya, menurut saya dua itu sih Kak, taat sama egoisnya kepribadian saya. Oke, itu dari Kak Fia ya. Kalau dari Kak Marwi? Kalau dari saya untuk karakter ya, pertama itu emosional, yang kedua itu ya kurang kayak cuek-cuek gitu kan. Ketika pas ada masukan-masukan dari teman-teman, bahkan dari adik-adik, ya biasanya di Jawa kan sapanya murah senyum gitu kan. Nah pas di sini banyak belajar itu gimana ya, ketika kita lihat orang di depan bahkan dimanapun ya kita belajar untuk menyapa gitu. Jangan terlalu cuek gitu kan. Dibilang kita terlalu egois, bahkan terlalu kayak gimana gitu kan. Nah jadi ya belajar untuk sapa, menyapa, bahkan ya tadi egois itu jangan terlalu egois di depan teman-teman, bahkan di depan adik-adik. Wow, ternyata kakak-kakak sekarang ini murah senyum, ramah, karena itu belajar ya. Di sini sih. Oke, keren Kak. Pastinya dengan pengalaman hidup seperti tadi yang sungguh sangat memberkati sekali ya, dengan sebelum bahkan sesudah. Nah, pastinya kakak-kakak nggak mau nih hanya orang kakak sendiri. Pasti punya kerinduan bagaimana juga untuk generasi-generasi itu mengalami banyak perubahan, bahkan memiliki kerinduan gitu untuk mereka tahu panggilan mereka, kompetensi ada dalam diri mereka seperti apa. Pasti ada dong tips atau cara gitu yang orang kakak lakukan. Mungkin bisa berbagi dengan kita. Mulai dari mana ini? Iya, kayaknya Kak Marwi deh. Kak Marwi. Ayo coba Kak Fia. Oke, mulai dari mana nih? Saya nggak menentuin nih. Prinsip aja kita Kak. Kak Marwi aja. Oke, dari Kak Marwi. Oke, dari saya untuk teman-teman yang di luar jangan takut untuk masuk di STAK, karena di STAK ini sangat menolong kita untuk mengubah hidup kita. Ya, untuk teman-teman silakan mendaftar di STAK. Kak Fia? Buat teman-teman ya yang benar-benar kayak wow, saya ada panggilan di sini untuk hal-hal itu. Saya berharap sih teman-teman juga bisa mendapatkan di sini bagaimana teman-teman mengetahui proses-proses mengenai diri sendiri, mengajar diri. Ya udah gitu aja. Oke, terima kasih kakak-kakak. Sekian kebersamaan bersama kami di sore hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.